warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di HSR Talk. Kali ini kita mau diskusi, ngobrol-ngobrol ringan sama Miss Vika. Miss Vika boleh kenalan, Miss Vika ini siapa sih di Homeschooling Alam? Saya sebagai orang tua murid dari Ananda Agnia kelas 4 SD dan juga sebagai guru bantu atau fasilitator bahasa Inggris untuk SMA dan SMP. Double jobnya ternyata ya. Plus pengantar juga kadang-kadang ya, Bu. Pengantar anak Agni. Iya, lumayan, tapi lebih sering bukan saya sih yang nganter. Ayahnya yang nganter gitu. Ya, jadi Miss Vika ini anaknya di sini tapi jadi guru juga. Kenapa jadi bisa jadi kayak gitu ya? Jadi double job gitu loh, Bu. Double job. Yang pertama sih karena disuruh membantu, tapi akhirnya enjoy juga ngebantuin gitu Tuh, kan. ketahuan ya saya minta bantuan sama Miss Vika gitu. Intinya sih awalnya kita bingung nih guru bahasa Inggrisnya siapa. Sebenarnya kalau cari guru biasa sih mudah-mudah aja gitu, tapi dengan kondisi siswa homeschooling alam tuh yang spesial banget gitu ya, nggak terlalu suka yang formal, pengennya banyak berbagai macam metode gitu, terus kemampuannya sangat-sangat beragam, ya nggak sih Miss? Ya, pertamanya agak kaget juga, makanya kan apalagi waktu pertama kali saya gabung SMP sama SMA itu kan Masih digabung. Jadi bingung nih, yang SMA kayaknya udah melesat jauh, yang SMP masih harus banyak tambahan gitu, dibantu gitu, harus lebih sabar lah, kakak-kakaknya juga nungguin. Tapi alhamdulillah sih sekarang anak-anak kita udah tahu, udah berapa tahun ya, berarti setahun ya, saya sampai lupa ya. Intinya sih sekarang anak-anak udah tahu lah yang mana kelemahannya, yang mana yang perlu di upgrade gitu, kemudian juga cara apa yang cocok buat anak-anak, jadi udah sedikit lebih memahami karakter anak-anaknya. Udah dapet ya, udah kliknya di mana gitu ya. Dapet. Dan Miss Vika ini salah satu guru favoritnya anak-anak nih. Kalau kita tanya yang SMP, SMA gitu, dan alhamdulillah masuk terus ya. Pernah nggak masuk nggak sih Miss? Pernah sih, sekali gara-gara sakit tipes waktu itu. Oh, karena memang ngedrop banget ya, jadi mau nggak mau nggak gitu. masuk gitu. Jadi anak-anak tuh kalau ada guru nggak masuk satu aja, kerasa banget mereka kosong dan nyari-nyari banget gitu. Gak cuma gurunya yang nggak masuk, tapi muridnya nggak masuk aja. Kayak tadi, wah ini kemana nih, bocah nih dua, nggak ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Izan sama Bagus. Ya Allah, sepi banget dong. Iya, makanya. Karena siswa SMA kita 4, 2 nggak masuk kayak bener-bener jadi kayak privat dong. Cewek-cewek gitu, ya nggak apa-apa juga sih. Iya bener, karena memang siswa kita terbatas, jadi satu aja nggak masuk tuh kerasa banget, apalagi kalau sampai 2 gitu sih. Walaupun kadang di kelas ya udah, kadang yang aktif ini aja, terusnya yang di kelas itu diam. Tapi ketika nggak ada, walaupun dia diam aja berasa. Kerasa ya, benar-benar. Iya sih, kebayang sih memang yang bawel-bawel itu aja sih bener. Nah, tapi kalaupun nggak ada, anaknya tetap berasa juga. Iya betul. Gitu. Kecuali kita muridnya 34 gitu ya, 1-2 nggak ada sih nggak masalah. Nggak masalah, ya malah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Agni gimana perkembangannya selama di sini Bu? Agni anaknya Miss Vika nih. Agni alhamdulillah sih, memang masalahnya pertama ini sekarang masih belum percaya diri, belum terlalu percaya diri, suaranya masih kurang keras. Tapi untuk mengikuti pelajaran di sekolah alhamdulillah udah mulai lumayan ya. Dan udah mulai nggak takut. Dulu kalau Bu Desi tegur tuh langsung tutup gitu kalau istilahnya anaknya. Sekarang tadi Bu Desi gendong-gendong bayi Bu Desi, Bu Desi deketin, Agni tolong gendongin bayi Bu Desi dong. Jadi cuma diem gitu ya, nggak yang langsung kabur gitu. Dulu tuh kalau saya deketin tuh udah takut gitu. Begitu aja udah perkembangan nih Miss ya. Udah perkembangan, makanya kita nggak bisa perkembangan anak itu disamaratakan gitu. Wah ini kelas 4 tuh harusnya begini. Tapi kan karena kita yang ngasuh gitu, tahu kekurangan anak kita apa yang harus di-upgrade. Jadi sedikit misalnya dia bacanya udah lancar banget, terusnya juga udah paham pertanyaan, abis baca reading kemudian kita bikin pertanyaan dia bisa jawab, itu udah salah satu perkembangan sih. Biasanya kan ya udah baca aja, ditanya apa ya udah gitu. Sekarang alhamdulillah sih. Apalagi dengan sekelas sekarang kan yang gabung, maksudnya yang tatap muka bertiga ya, jadi yang cowok 2 itu kayaknya bimbing banget Agni tuh yang saya lihat tuh. Katanya ceritanya baik-baik, dulu kan sebelum pindah ke sini diceritain, kakak mau sekolah nggak besok? Udah malas gitu. Mau ke sekolah nggak? Sekarang ditanya mau di sekolah apa di rumah? Di sekolah aja, seru katanya. Berarti itu memang pilihan Agni ya untuk datang ke sekolah. Nggak ada ceweknya nggak apa-apa kok, seru-seru aja. Udah mau menimpali. Dulu kan ketika sebelum di sini ditanya ya udah gitu aja gitu. Maksudnya passionnya udah mulai udah mulai kelihatan lah. Iya. Udah mulai kelihatan. Sudah gairah belajarnya tuh udah mulai kelihatan. Belajarnya udah mulai mau. Walaupun memang belum sebawel ibunya ya. Iya, ya itulah mungkin saling melengkapi ya. Bener, ada yang cerewet, ada yang enggak. Kalau misalnya dua-duanya cerewet mungkin aduh gimana belajar ya gitu.
Ya begitulah, dan bisa jadi memang itu tadi perkembangan pelan, pelan. tapi tetap yang penting grafiknya naik. Nah, itu. Tadi ngupas singkong, tadi kan bikin tape tuh ya, tape singkong. Kayaknya pisaunya kebalik deh Agni. Oke Bu, di sini balik. Dia balik dikupas, tapi bisa kok mengupas kulitnya aja, alhamdulillah kan gitu. Kelihatannya sepele, cuma gitu, buat orang kan lain gerakan-gerakan motorik gitu, Iya, megang benar. pisau, kadang kan dia masih takut. Nah itu gimana caranya dia mengatasi ketakutannya itu gitu kan. Kadang kalau di rumah Agni mau ini, ya kadang kan kalau misalnya sendiri sama mamanya khawatir gitu. Kalau misalnya sama teman-temannya kan, ya teman-teman juga sama ngerjain, masa saya enggak. Nah itu paling mungkin kena pisau luka gitu ya. iya, paling nggak pisau, ya nggak gitu juga. Iya bismillah lah. Lumayan lah, namanya. ada percaya aja kan, gurunya juga kan membimbing Tapi juga. alhamdulillah aman tadi, kayaknya nggak ada kecelakaan apa-apa sih. Mudah-mudahan tapenya juga jadi. Hari tunggu Jumat di hari katanya ya. Jumat. Tapi ternyata Miss, bukan cuma siswanya yang belajar, tadi kita sebenarnya semua guru di sini belum pernah ada yang bikin tape singkong. Oh gitu. Jadi entahlah besok jadi atau enggak. Jadi sebenarnya kalau kita jadi guru itu, jadi Iya. orang tua, kita jadi belajar lagi nggak sih Miss? Iya, sama. Makanya karena kita murid belajar dari kita, tapi kita juga belajar dari murid. Benar. Bukan berarti kita belajar secara teori apa ya, tapi secara approach apa ya yang enak gitu. Terus secara psikologis kita juga belajar. Ini anak ini tuh maunya apa gitu loh, Benar. supaya gimana ya belajarnya bisa masuk. Ya banyak belajar lah dari murid. Ternyata setiap orang itu punya standar pendekatan yang berbeda-beda Iya, ya, iya, nggak metodenya bisa yang disamakan. Dan itu nggak ada di buku kuliah dulu kan? Iya. Jadi nih SMP aja nih. Satu anak dengan anak yang lain itu berbeda pendekatannya. Walaupun dia mengerjakan soal, kemudian cara mengerjakan soalnya pasti, tapi cara mereka mengerjakan soal dan bagaimana mereka mendapatkan jawaban itu beda-beda gitu. Ada yang mesti dibimbing, ada yang emang langsung sekali ini Dapet. langsung gitu. Ya belajar banyak kesabaran juga lah sebagai guru, nggak cuma guru di sini ya, tapi guru dimanapun ya. Bener. Belajar kesabaran. Apalagi orang tua tuh kan. Orang tua tuh guru 24 jam. Saya bolak-balik nanya sama dosen saya, kalau guru di sekolah sih ada jam kerjanya, kalau di rumah, aduh dia tahu banget apa belang-belangnya kita, ya nggak sih? Iya benar. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi capek banget gitu, terus anaknya kita nggak ngerti-ngerti, kan kalau misalnya di sekolah setidaknya kita bisa ngontrol emosi kita. Aduh sabar, ini bukan anak kita. Tapi kadang kita cenderung untuk lebih gampang marah sama anak kita sendiri. Jadi kalau misalnya udah capek, kok gini sih gitu. Tapi ya itu belajar lagi dari anak kita juga. Ketika anak dimarahin kan kadang diam gitu. Jadi ketika perkembangannya udah maju, tiba-tiba jadi stagnan lagi kayak gitu sih. Jadi emang selalu belajar. Apalagi kita orang tua homeschooler tuh bener-bener belajar tuh nggak ada berhentinya ya Miss ya. Betul. Gimana serunya di rumah? Anak satu seru nggak Miss? Seru-seru aja. Kayaknya katanya kok Satu kan yang di rumah, yang di sekolah kan banyak ya. Ya, satu banyak, di sana juga banyak anak, sepupu-sepupu juga. Bener. Anak juga, keponakan-keponakan juga anak gitu ya, Betul. anak keponakan sepupu. Ya, Jadi seru-seru aja. ada anak biologis, ada anak biologis kan gitu ya Miss Iya, ya. sama aja sayangnya gitu. Soalnya suaminya kan juga ustadz nih, berarti kan anaknya juga banyak nih akan melanjutkan Ya, murid-muridnya, Murid-muridnya SMP, seperti SMA itu. gitu. Ya. masukan buat kita Miss. Masukannya bagus sih, sebenarnya udah bagus gitu. Anak-anak juga alhamdulillah gurunya sangat amat mendampingi, dan apa ya, saya pikir guru yang mengajar di homeschooling alam itu, kenapa kita bisa lihat progres anak kita itu naik, karena yaitu salah satunya faktor gurunya juga menentukan bagus sekali gitu, pelajarannya juga bagus gitu. Mungkin masukannya, dulu kan saya pernah kasih masukan yang misalnya nih pelajaran untuk minggu ini mulai dibagikan Jumat depan. Sekarang alhamdulillah sudah ada gitu. Jadi mau belajar apa nih hari ini, hari Sudah Rabu. ada persiapan ya orang Sudah tua sama persiapan siswa ya. gitu. Misalnya hari ini dia mau presentasi masalah kemana aja yang udah kamu kunjungi di Indonesia. Kita udah prepare dari rumah gitu. Anak juga bisa mempersiapkan belajar. Nah itu dulu kan masukannya ya udah mohon disiapkan gitu. Sekarang alhamdulillah sudah disiapkan gitu. Iya. Karena memang tipe kita nih beda-beda. Ada yang saya tuh termasuk yang apa-apa tuh besok aja mikirin dari sekarang-sekarang gitu Nah, kan. itu, Tapi bisa ada juga yang diskusi. guru, enjoy aja besok juga nggak apa-apa Bu. Ada yang kayak gitu tuh Miss. Jadi memang harus disamakan tuh Iya, apa betul. standarnya. Karena memang kalau menurut saya sih memang persiapan tuh sebaik mungkin. Orang udah disiapin ya kadang-kadang Iya, masih lupa betul, ya kan, apalagi betul, nggak disiapin. betul. Nah itu karena Agni juga kan tipe anak bukan yang on the spot gitu. Oh hari ini materinya presentasi ini. Dia kan untuk gather ideas-nya itu kan nggak bisa on the spot Perlu saat waktu. itu juga, karena Agni itu kan juga pemikirannya juga mungkin nggak sama kayak yang lain gitu. Maksudnya agak unik gitu. Jadi harus kita gali terus-terusan dulu gitu. Baru kalau udah disiapin
alhamdulillah bisa di sekolah gitu. Oke, berarti iya, karena di sini juga kan sekolah inklusi ya. Inklusi itu termasuk ya ada beberapa anak spesial, tapi saya merasa setiap anak itu spesial, Miss. Iya, setiap anak itu unik gitu. Betul, setiap kita tuh unik. Bu Desi disuruh naik gunung juga nggak angkat tangan gitu, ya kan? Iya, sama. Tapi ada orang yang seneng banget gitu. Salah satu guru kita yang seneng banget ya Pak Ajis, misalkan kayak gitu. Tapi setiap orang punya kekuatan dan kekurangan masing-masing. Anak-anak juga seperti itu ya nggak sih, Miss? Iya. Spesial tuh kayak gitu loh maksudnya, gayanya masing-masing, kelebihannya masing-masing. Jadi kalau misalnya nggak terlalu jago banget di matematika, kita bisa push. Misalnya dia suka di art, ya udah artnya di push. Atau enggak, kalau saya biasanya Agni kan sukanya art, gambar. Biasanya saya ngajarin matematika pakai art juga gitu. Coba gambar 2 ini, kemudian terus tiba-tiba jagoannya mati tinggal berapa kayak gitu. Jadi belajar berdasarkan kekuatannya dia gitu. Apa yang dia sukain ya? Apa yang dia nggak suka. Jadi, Rasulullah jangan kayak gitu ya? Ya nggak sih, Miss? iya. Ingat apa ya tuh ya kisahnya? Rasulullah tuh bertanya sama seorang anak tentang burungnya gitu, karena dia senang dengan burung itu. Gak langsung ngajarin hadisnya begini ya, di Al-Quran kayak gini, tapi cari dulu apa yang anak-anak seneng. Ya nggak sih, Miss? Cari yang anak-anak suka, terusnya cari yang emang dia mau belajar apa. Kita tanya juga misalnya, walaupun besok misalnya pelajarannya sains nih, kakak mau belajar apa? Besok sains nih, nggak kayak gitu. Mau belajar apa? Oh, saya mau belajar matematika. Ya udah, padahal besok sains gitu, nggak masalah. Apa yang dia suka aja dulu gitu belajar. Iya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya menumbuhkan rasa suka belajar. Nah, itu aja. Bukan maksa belajarnya, ya kan? Rasa suka belajar dan membaca, udah gitu aja. Betul. Suka Gitu. belajar, suka Salah satu skripsi saya tuh dulu minat hubungan antara minat membaca dengan hasil belajar. hubungan antara minat membaca anak dengan minat membaca ibu kalau nggak salah apa ya, pokoknya begitu deh. Ternyata ibu yang minat membacanya tinggi biasanya Berpengaruh. anaknya juga, Iya, ya nggak sih, karena dia sama memfasilitasi. Dan itu sebenarnya yang paling utama kan minatnya, Iya. bukan bisa bacanya. Iya. Sama belajar juga kayak gitu, yang penting tuh dia senang dulu daripada dipaksa-paksa ya, Miss. Iya. Kan enggak. Ini passion aja. Sama ketika saya mengajar bahasa Inggris, gimana cara bisa bahasa Inggris? Ya Seru kalau dulu, misalnya senang ini dulu seru ya. dulu, senang dulu, misalnya dari musik, dari lagu, dari Nonton terusnya film. nonton film nggak masalah kok. Terus gimana kalau misalnya kata Rizka belajar grammar kayak gimana? Ya kalau misalnya kamu coba baca subjek tambah bab aja nggak bisa kayak gitu. Kayak zaman dulu kita di Harus sekolah kayak latihan, gitu harus banget, latihan, aduh. gitu, harus latihan. Bener-bener. Terusnya juga harus suka dulu. Udah itu aja, suka Dan dulu dimunculkan aja. motivasinya ya, Miss. Nah iya, intinya intrinsic motivation dari dirinya sendiri. Gurunya udah bagus tapi motivasinya belum terlalu kuat juga, ya begitu. Makanya si Agni alhamdulillah kan gurunya bagus, extrinsic motivationnya bagus, intrinsiknya berpengaruh. Bisa ya, ketarik ya, Miss ya. Berpengaruh. Nah, encouragementnya lumayan berpengaruh lah. Ya, jadi kalau di bahasa quantum learning ada ambak apa manfaatnya bagiku. Setiap belajar apa-apa tuh sebaiknya siswa dikasih tahu ngapain sih harus belajar gini. Nah, ya, ngapain tujuan sih belajar belajarnya. masak-masak gitu. Ya. Toh juga kan ada mama, misalnya ada ayah. Kita nggak tahu nanti kita kuliah di luar negeri atau kita nanti pergi haji gitu kan. Atau orang tua kalian pergi traveling, kalian di rumah sendiri kayak gitu kan, itu kan membuat mereka jadi oh ada manfaatnya kayak gitu. Tuh buat apaan belajar bahasa Inggris hari gini gitu, aku kan nggak kemana-mana. Lagi bisa belajar di YouTube gitu. Iya, kan? Beda. ternyata Rizka waktu mama pergi umroh di sana tuh Bahasa Arab. iya bahasa Arab, tapi bahasa Inggris juga dipakai gitu Iya, kan, bahasa Al-Quran dan bahasa internasional. Inggris itu karena bahasa Iya, internasional. iya. Di pesawat kita nggak bisa ngomong kak, misalkan gitu, atau di Iya. di hotel-hotel berbintang itu pasti Inggris tuh kepake banget, ternyata itu bahasa universal misalkan kayak Bahasa gitu. internasional lah. Jadi semua negara walaupun di Cina, walaupun mereka itu sangat bangga dengan bahasanya, at least banyak juga Cina yang mengerti ya bahasa Inggris kayak gitu sih. Iya, jadi gitu deh kalau ngajar ke nggak bisa kaku kayak zaman dulu ya. Nah, kita juga nggak bisa, oh ya, misalnya gini, saya sering banget ya, saya itu orangnya P3 ya, presentation, preparation, perfect presentation, P3 lah pokoknya. Saya tuh well prepare banget. Terusnya ketika menghadapi anak-anak ini nih di homeschooling alam, pengalamannya itu berbeda, nggak bisa. Ternyata kita udah nyiapinnya apa, Iya, kalau pelaksanaannya SMA apa. mungkin masih bisa linear gitu, masih Iya. bisa sejalur gitu berdasarkan guideline. Tapi ketika SMP ini nggak bisa, ini harus cari lagi ini banyak. Harus on the kaya spot, idenya iya. ya, di sininya harus On the banyak. spot learningnya tuh banyak Bener. malah banyak on the spot. Itu bedanya SMP sama SMA. Kalau SMA mungkin masih bisa based on ini ya, alur tadi guideline-nya, tapi kalau SMP nggak bisa. Apalagi mungkin SD, makanya wow hebat tuh. Jadi kalau ada satu guru tiba-tiba nggak masuk tuh kita bingungnya subhanallah. Iya. Atau kalau satu hari sebelumnya dia kasih kabar sih,
dapat nih ide nyari ini. Tapi iya. kalau tiba-tiba nggak ada, apaan nih, langsung deh langsung berpikir apa kegiatannya. Karena nggak semudah tinggal kasih LK kerjakan. Iya, ya nggak kan? bisa kayak gitu. Ngajar Bisa, gampang. cuma buat apa Iya. gitu loh. Tujuan buat apa, nggak ada Tujuannya supaya manfaatnya. bisa dia pakai dalam aplikasi kehidupan sehari-hari Iya, gitu betul. kan. Kayak Karena gitu buat sih. apa ujung-ujungnya ya kan? Ya kan gitu sih. Gitu Miss. Ya, itu aja. Ya ini ditembak soalnya habis ngajar di atas SMP SMA, terus saya minta ke bawah kita diskusi sebentar. Iya. Cukup seperti itu Miss. Ada yang mau disampaikan dulu buat pemirsa HS atau? Ya, buat pemirsa HSA, kalau misalnya mau menyekolahkan anaknya di sini, HSA adalah sekolah yang tepat untuk mengembangkan karakter anak-anak dan guru-gurunya juga sabar-sabar. Kayak itu aja. Oke, terima kasih Miss Pika. Cukup sekian diskusi hari ini bersama Miss Pika, orang tua murid dan fasilitator bahasa Inggris di Homeschooling Alam. Terima kasih. Assalamualaikum.